Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tesi Haryati. Saat ini saya bertugas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Saya ditugaskan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok itu mulai dengan tahun 2018. Tanggal 31 Desember saya ditempatkan sebagai Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran, di mana tugas kami adalah melakukan operasi penanggulangan kebakaran yang berada di lingkungan wilayah Kota Depok. Pada tahun 2021, pada 23 November, saya berpindah jabatan, ditugaskan menjadi Kepala Seksi Penyelamatan Kebakaran sampai dengan tahun 2023 ini. Demikian, salam Yuda Bramajaya. Baik, dalam rangka portofolio dinamis analis kebakaran ahli muda, saat ini saya akan mencoba mendemonstrasikan prosedur koordinasi dalam pemeriksaan bangunan gedung tinggi, industri, dan objek vital. Pertama-tama yang harus kita siapkan yaitu melakukan komunikasi kepada pengelola gedung atau objek yang akan kita periksa. Menghubungi pengelola gedung dan melaksanakan kontrak waktu serta menginformasikan kebutuhan pemeriksaan seperti lokasi meeting, peralatan, dan tim. Tidak lupa juga melakukan proses verifikasi secara tidak langsung melalui nomor kontak yang tercantum pada surat permohonan serta menginformasikan surat tugas. Kemudian pengelola gedung kita minta untuk menyiapkan tim gedung, biasanya IRT-nya, dokumentasinya, serta dokumen dan data pendukung terkait dengan kegiatan pemeriksaan serta pemeliharaan. Ya izin Bu, ini kami tim dari Damkar berdasarkan surat permintaan atau permohonan yang Ibu sampaikan, kami akan merapat ke lokasi Bu. Rencananya bisa diterima kapan ya Bu? Oke, Rabu bisa ya jam 9? Oke, berapa orang Bu timnya? Oke, baik. Oh, hari Rabu, baik. Baik Bu, jam 9 Bu. Terima kasih Bu, kami jadwalkan. Baik Bu, kami tunggu. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah mempersiapkan dokumen, diantaranya surat tugas, laporan pemeriksaan tahun sebelumnya, dan berita acara tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah mempersiapkan dokumen pemeriksaan gedung, adalah form atau format yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Form ini nanti akan kita isi sesuai dengan kondisi di lapangan yang atau gedung yang akan kita periksa. Yang keempat adalah mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan bangunan gedung. Peralatan ini terdiri dari bermacam-macam. Yang kelima adalah bertemu dengan pengelola gedung atau objek yang akan kita periksa. Yang keenam adalah melakukan pemeriksaan atau uji petik terhadap objek yang akan kita periksa. Yang tujuh, kita mengekspos atau mendengarkan ekspos pihak pemeriksa kepada pengelola gedung. Di sini kita akan memberikan rekomendasi atau saran tindak apa saja yang harus dilakukan oleh objek yang kita periksa. Demikian langkah-langkah untuk demonstrasi prosedur koordinasi dalam pemeriksaan bangunan gedung tinggi, industri, dan objek vital. Bisa kami lihat hasil pemeriksaannya. Iya. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu. Kita jadi tahu ya apa perlu pengembangan apa, perbaikan apa ya dari hasil pemeriksaan pengawasan dari Damkar. Terima kasih. Insya Allah nanti segera kita tindak lanjuti. Namun terlebih dahulu kami akan sampaikan pada pimpinan. Kami menunggu arahan dari pimpinan terhadap hasil pengawasan dari Ibu dan tim. Terima kasih. Terima kasih Ibu, kami sudah diterima. Selanjutnya nanti berkabar-kabar ya Bu ya, karena ini nanti masuk dalam
berita acara yang akan kami tawarkan. Baik, ya nanti kita berkabar. Terima kasih Bu. Sami-sami Bu. Mendemonstrasikan teknik mengajar. Di antaranya nomor 1 adalah pendahuluan. Pendahuluan dilakukan dengan memperkenalkan diri selama 2 menit. Ini terdiri data pribadi ya, dan sertifikasi yang berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua adalah menyampaikan materi melalui sarana prasarana yang tersedia, yaitu infokus dan laptop. Bisa juga spidol dan papan tulis. Yang ketiga adalah membangun komunikasi dengan audiens. Caranya seperti tanya jawab, berbagi pengalaman terkait dengan materi yang kita sampaikan. Yang keempat adalah mengevaluasi penerimaan materi melalui praktek. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh audiens atau pendengar atau peserta memahami terkait dengan materi yang akan kita sampaikan tadi. Bisa juga berupa evaluasi terkait kuesioner. Yang kelima adalah penutup. Ini adalah menyimpulkan materi yang akan kita sampaikan. Dapat juga diakhiri dengan foto bersama. Pakai dulu APD-nya. Biar sepakat di sini ya. Walaupun belum ada SOP, tapi ini jadi SOP kita. Ya. Terus yang ketiga, ketika terpapar, ya nanti kan jadinya iritasi, sesak napas. Ketika terpapar, lakukan koordinasi, dibawa ke rumah sakit langsung dari TKP. Desi dan Pak Peri, semoga ini bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Silakan ya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damkar Kabupaten Bogor. Untuk portofolio yang ketiga, saya akan menjelaskan secara teknis sistem alarm dan sprinkler. Untuk gedung lama, yang pertama dipastikan semua pompa utama dan cadangan harus dalam posisi mati. Yang kedua, joki pump dalam posisi standby auto. Ketiga, sebelum melakukan pengetesan dengan cara membuka drain valve pada BCV, dikomunikasikan dahulu antara lantai yang akan diuji flow switch-nya dengan ruang kontrol atau MCFA. 4. Pengetesan flow switch dilakukan dengan cara membuka drain valve pada jaringan BCV. 5. Drain valve dibuka searah pipa dan dipastikan aliran air mengalir. 6. Setelah teraktivasi, kemudian dikomunikasikan dengan MCFA. Apakah lantai flow switch yang diuji sama dengan lantai yang teruji. Selanjutnya, dicek juga terkait lampu darurat dan bunyi alarm. Yang terakhir, setelah selesai pengetesan, kembali drain valve pada BCV dikembalikan ke posisi semula dan MCFA dinormalkan kembali atau di reset. Demikian untuk gedung baru. Pengujian kepala sprinkler dilakukan dengan cara 1. Membakar 4 titik kepala sprinkler yang berbentuk segi 4 di lantai yang akan diuji secara bersamaan sampai pecah. Kedua, perhatikan apakah pancaran air dari kepala sprinkler menjangkau area cakupannya. Ketiga, selain membakar kepala sprinkler, untuk lantai lainnya dilakukan dengan cara membuka drain valve pada BCV. 4. Diamati cover area dari pancaran air yang keluar dari sprinkler. 5. Dicek juga MCV. Apakah alarm gongnya berbunyi? Kemudian dicatat. 6. Diperhatikan juga alarm harus aktif di area tersebut dan lampu peringatan atau strobo harus menyala. Ketujuh, selanjutnya dikomunikasikan dengan MCFA apakah alamat diuji sama dengan yang teraktivasi di MCFA. Kedelapan, pengujian tersebut dengan cara membuka drain valve pada BCV harus dilakukan pada semua lantai gedung yang ada pada bangunan tersebut. Demikian portofolio dinamis untuk analis kebakaran mudah. Terima kasih. Salam Yuda Bramajaya.